Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endiko Krisando dengan NIM 20306144012 dari kelas Fisika E. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai distribusi Bose-Einstein sebagai tugas akhir dari mata kuliah Fisika Statistik dengan dosen pengampu Bapak Supahar. Baik, langsung saja. Kita mulai untuk distribusi Bose-Einstein. Nah, apa sih yang akan kita pelajari? Yang akan kita bahas adalah sifat dasar boson, yang kedua konfigurasi boson, yang ketiga konfigurasi maksimum, yang keempat parameter alfa untuk foton dan fonon, yang kelima adalah kita akan mencoba untuk membahas contoh soal terkait statistik Bose-Einstein. Nah, tapi sebelum itu kita akan membahas mengenai partikel. Partikel terbagi menjadi dua macam, yaitu partikel klasik dan partikel kuantum. Untuk partikel klasik, kita akan mempelajari di statistik Maxwell-Boltzmann. Kemudian untuk partikel kuantum, kita akan bagi dua, yaitu boson, itu akan dipelajari di statistik Bose-Einstein. Kemudian untuk fermion, kita akan mempelajari di statistik Fermi-Dirac. Kemudian untuk partikel sifatnya, ada dapat dibedakan dan tidak dapat dibedakan. Untuk yang dapat dibedakan adalah pertukaran dua partikel yang menempati tingkat energi yang berbeda yang menghasilkan jenis penyusunan baru, atau biasa contohnya adalah partikel klasik. Kemudian untuk tidak dapat dibedakan adalah pertukaran dua partikel yang menempati tingkat energi yang berbeda dan tidak menghasilkan jenis penyusunan yang baru, atau contohnya adalah partikel kuantum. Next, untuk sifat dasar boson, sifat partikel subatomik yang tidak dapat dibedakan dapat dipahami dari konsep gelombang partikel. Panjang gelombang de Broglie, partikel-partikel tersebut memenuhi persamaan lambda sama dengan H per mv, dengan m adalah massa partikel dan v adalah laju partikel. Karena m untuk partikel subatomik sangat kecil, maka panjang gelombang atau lambdanya cukup besar, yang mana ini akan menyebabkan fungsi gelombang dua partikel itu menjadi berdekatan atau tumpang tindih, atau biasa juga kita disebut dengan berhimpitan. Nah, kalau dua fungsi gelombang tumpang tindih, maka kita tidak dapat lagi membedakan dua partikel yang memiliki fungsi-fungsi gelombang tersebut. Nah, kemudian sistem kuantum yang dapat kita kenal itu ada dua macam, yaitu boson dan fermion. Boson adalah sistem yang memiliki spin kelipatan bulat dari H per 2pi. Kemudian boson ini tidak memenuhi prinsip eksklusi Pauli, yang mana tingkat energi dapat ditempati oleh partikel dalam jumlah berapapun. Sebaliknya, fermion itu memiliki spin yang merupakan kelipatan ganjil dari setengah H per 2pi, yang mana fermion ini mengikuti prinsip eksklusi Pauli, yaitu tidak ada dua partikel atau lebih yang memiliki keadaan yang sama. Nah, setelah kita bahas mengenai sifat boson, kita akan mencoba untuk membahas mengenai konfigurasi boson. Kita mulai dengan menurunkan statistik untuk boson, atau dinamakan dengan statistik Bose-Einstein. Agar dapat menentukan fungsi distribusi Bose-Einstein, kita terlebih dahulu harus menentukan konfigurasi dengan probabilitas yang paling besar. Konfigurasi ini akan jauh lebih besar daripada konfigurasi-konfigurasi lainnya, sehingga hampir seluruh waktu sistem boson membentuk konfigurasi tersebut. Sifat rata-rata assembly dapat dianggap sama dengan sifat pada konfigurasi maksimum. Kita tetap membagi tingkat energi sistem-sistem dalam assembly atas M kelompok tersebut. Jadi, misalkan ada kelompok 1 di mana jumlah keadaannya itu G1, kemudian energi rata-ratanya E1 dan jumlah partikelnya N1. Kemudian di kelompok yang kedua, jumlah keadaannya G2, energi rata-rata E2 dan jumlah partikel N2. Sampai pada kelompok ke M, itu di mana jumlah keadaannya Gm, energi rata-ratanya mm dan jumlah partikelnya nm. Nah, dari tabel ini kita dapat menentukan jumlah total sistem atau total partikelnya, yaitu dengan persamaan jumlah partikel atau n sama dengan sigma s sama dengan 1 sampai m dikali ns.
Kemudian untuk energi totalnya, energi total ini adalah perkalian antara energi rata-rata dengan jumlah partikel, sehingga didefinisikan sebagai energi total atau U sama dengan M sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M dikali NSES gitu. Nah, kemudian misalkan ada penyusunan pertama di mana total kursinya itu adalah GI. Jumlah kursi yang dapat dipertukarkan adalah GI-1. Kenapa dikurangi 1? Karena salah satu kursi harus tetap di ujung bawah. Kemudian jumlah partikelnya adalah NI. Jumlah total benda yang dapat dipertukarkan dengan tetap memenuhi sifat boson adalah GI-1 plus NI, sehingga cara penyusunannya yang dapat dilakukan adalah GI plus NI-1 faktorial. Kemudian sistem boson tidak dapat dibedakan satu dengan yang lain, sehingga pertukaran sesama partikel dan kursi tidak dapat menghasilkan penyusunan berbeda. Jumlah penyusunan sebanyak GI plus NI-1 faktorial secara implisit memperhitungkan jumlah pertukaran antar partikel dan antar kursi. Kemudian jumlah pertukaran antar partikel ini disebut dengan NI faktorial, dan jumlah pertukaran antar kursi adalah GI faktorial, sehingga jumlah total cara penyusunan yang berbeda dapat kita cari dengan W sama dengan perkalian S sama dengan 1 sampai M GS plus NS-1 faktorial per GS faktorial NS faktorial. Kemudian setelah kita cari konfigurasi boson, kita harus mencari mengenai konfigurasi maksimum. Tujuannya apa? Karena untuk mencari konfigurasi maksimum ini agar kita dapat mengetahui probabilitas paling maksimum. Nah, dari persamaan yang telah kita dapatkan, kita menglogaritma ruas kiri dan kanan, sehingga len W sama dengan len perkalian dari S sama dengan 1 sampai M GS plus NS-1 faktorial per GS faktorial NS faktorial, sehingga ketika kita jabarkan akan menghasilkan sigma S sama dengan 1 sampai M len GS plus NS-1 faktorial dikurangi len GS faktorial dikurangi len NS faktorial. Kemudian kita menggunakan pendekatan Stirling untuk menyederhanakan persamaan tersebut. Nah, pendekatan Stirling ini dapat kita peroleh dengan mengubah suku-suku itu menjadi definisi ini. Definisinya apa? Len GS plus NS-1 faktorial itu sama dengan GS plus NS-1 dikali len GS plus NS-1 dikurangi GS plus NS-1. Kemudian len GS faktorial kita ubah menjadi GS len GS min GS. Begitu juga dengan len NS faktorial. Nah, ketika kita telah mendapatkan Stirling tersebut, kita masukkan dalam persamaan, sehingga didapatkan persamaan seperti ini. Kemudian sudah kita bahas di sebelumnya bahwasanya total sistem untuk partikelnya itu didefinisikan sebagai sigma S sama dengan 1 sampai M NS. Kemudian untuk U-nya atau jumlah energinya sama dengan sigma S sama dengan 1 M NS ES. Nah, untuk assembly terisolasi itu tidak ada pertukaran sistem dan energi, sehingga jumlah sistem dan energi di assembly tersebut itu bernilai konstan. Artinya untuk kita dapat menuliskan delta N sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M delta NS. Kemudian untuk delta U-nya sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M ES delta NS. Nah, kita untuk mencari konfigurasi maksimumnya, kita dapat memaksimalkan len W, sehingga akan memenuhi delta len W ditambah alfa delta N ditambah beta delta U sama dengan 0. Nah, di sini kita juga akan mengambil diferensial persamaan, sehingga dari persamaan tersebut kita dapat hitung suku per sukunya, dimana untuk suku pertama kita ubah menjadi len GS plus NS-1 plus 1 delta NS. Untuk suku yang kedua kita operasikan dan kita dapatkan delta NS. Untuk suku yang ketiga kita
operasikan dan kita mendapatkan 0. Begitu juga dengan suku yang keempat dan suku yang kelima, kita peroleh ln ns plus 1 delta ns. Nah, dari sini kita dapat memasukkan dari persamaan menjadi delta ln W itu sebanding dengan sigma S sama dengan 1 sampai M ln GS plus NS min 1 per NS delta NS. Nah, karena GS itu sangat lebih besar daripada 1 dan NS juga begitu, maka GS plus NS dikurangi 1 itu dapat ditulis ulang menjadi GS plus NS, sehingga persamaannya diperoleh delta ln W delta ln W itu sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M ln GS plus NS per NS dikali delta NS. Nah, dari sini kita dapat memasukkan dari persamaan sebelumnya, sehingga dapat kita simpulkan untuk konfigurasi maksimumnya itu eksponensial pangkat min alfa dikali eksponensial pangkat min beta ES. Kemudian dari jumlah populasi pada tiap-tiap energi sudah kita dapatkan bahwasanya NS atau jumlah populasinya itu sama dengan GS per eksponensial min alfa plus beta ES dikurangi 1. Kemudian untuk assembly boson, karena parameter beta itu dapat didefinisikan sebagai beta sama dengan min 1 per kT, sehingga dapat kita tuliskan ulang untuk Ni sama dengan GI per A eksponensial EI per kT min 1. Nah, persamaan ini disebut sebagai distribusi Bose-Einstein. Nah, kemudian kita masuk pada parameter alfa untuk foton dan fonon. Kita perhatikan untuk parameter alfa, ada satu kekhususan untuk assembly foton atau kuantisasi gelombang elektromagnetik dan fonon atau kuantisasi dari getaran atom dalam kristal. Dan ini berimplikasi pada nilai parameter alfa. Misalkan dalam suatu kotak, foton itu bisa diserap atau diciptakan oleh atom-atom yang berada pada dinding kotak. Akibatnya, jumlah foton dalam satu assembly itu tidak harus tetap. Jumlah foton bisa bertambah jika atom-atom di dinding memancarkan foton dan bisa berkurang jika atom-atom di dinding menyerap foton. Untuk sistem semacam ini, pembatasan bahwa jumlah total sistem dalam assembly konstan sebenarnya tidak berlaku. Sehingga kita asumsikan bahwa jumlah sistem dalam assembly itu tetap, yaitu delta N sama dengan 0. Constraint ini dimaksudkan dalam persamaan dengan memperkenalkan faktor pengalih Lagrange atau alpha. Oleh karena itu, agar constraint ini tidak diberlakukan, maka sistem tidak tetap seperti foton atau fonon, maka alfanya harus diambil 0. Sehingga untuk sistem seperti ini, fungsi distribusinya adalah Ni sama dengan GI per A eksponensial EI per kT min 1. Nah, itu tadi mengenai parameter alfa. Kemudian kita dapat membandingkan antara distribusi Maxwell-Boltzmann, distribusi Bose-Einstein, dan Fermi-Dirac, sehingga partikel di Bose-Einstein itu identik, artinya partikelnya tidak dapat dibedakan dan tidak memenuhi prinsip eksklusi Pauli. Kemudian contoh partikel di Bose-Einstein itu adalah boson yang memiliki spin 012. Fungsi gelombangnya simetrik terhadap pertukaran label partikel. Contoh dari Bose-Einstein itu adalah foton dalam rongga, foton dalam zat padat, helium cair pada temperatur rendah. Gitu. Nah, kita masuk pada contoh soalnya. Misalkan ada sistem N boson identik tak berspin dengan massa M berada dalam kotak dengan volume V sama dengan L pangkat 3 pada temperatur T lebih dari 0. Tuliskan ekspresi untuk jumlah partikel N epsilon yang memiliki energi antara epsilon dan epsilon plus D epsilon dalam fungsi massa, energi, temperatur, potensial kimia, volume, dan besaran lain yang relevan. Tunjukkan pula bahwa pada limit ketika jarak rata-rata D antar partikel sangat besar dibanding panjang gelombang de Broglie, distribusinya menjadi sama dengan distribusi Boltzmann. Nah, dari sini dapat kita peroleh persamaan N epsilon itu sama dengan NPV dikali D
2m 3 per H pangkat 3 dikali epsilon akar epsilon per E pangkat epsilon min mu per KT min 1 D epsilon. Kemudian kita peroleh E menjadi V per N kali 1 per lambda pangkat 3 sama dengan D per lambda pangkat 3. Nah, dengan lambda sama dengan H per akar 2 pi MKT adalah panjang gelombang de Broglie dari gerakan termal dari partikel, sehingga D itu lebih besar daripada lambda setara dengan pendekatan tersebut.